sebelumnya udah pernah mengisi di acara ini sekitar 5 bulan yang lalu. Di Kupas Buku kali ini saya mau berbagi tentang sebuah novel berjudul Pencarian Resi Patoa. Novel ini ditulis oleh 2 orang, yaitu Rosayanti dan Setiafiani. Novel ini terbit sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu Februari 2021. Tebalnya 261 halaman. Karena novel ini adalah salah satu novel yang menarik di antara novel-novel yang pernah saya baca, jadi saya pilih untuk dibahas kali ini. Alasan pemilihan novel ini, pertama saya tuh emang suka sama yang namanya novel fiksi, apalagi yang banyak berkaitan sama teknologi. Jadi membaca novel itu menyenangkan buat saya. Kedua, saya itu suka beberapa bagian dalam novel ini yang mengandung pesan yang bagus banget. Nanti mungkin akan saya bahas beberapa. 3, karena saya juga senang menulis fiksi. Jadi saya juga bisa belajar dari novel ini, bisa nambah ilmu cara bikin novel fiksi yang seru. Terus saya juga bisa terus saya juga suka kagum sama penulis yang bisa bikin nama tokoh yang unik, nama daerah yang keren, terus istilah teknologi itu. Nah, novel ini itu kan bertema lingkungan, jadi selain enak dan seru untuk dibaca, banyak juga pesan-pesan tentang lingkungan di dalamnya. Kalau saya sebetulnya awal cuma menikmati cerita petualangan aja, ada sih pesan yang bisa saya tangkap, yaitu kita itu jangan boros air. Tapi setelah ngobrol novelnya sama ibu saya, mulai dari situ mulai ketahuan dan mulai lengkap pesan-pesan yang ternyata sebelumnya tuh saya nggak tahu karena saya nggak perhatiin. Jadi buat teman-teman sebaya saya yang mau baca, bisa juga ajak orang tuanya buat ikut baca juga, buat ngasih pesan-pesan dan hikmah-hikmah yang mungkin bisa kepikiran sama kita anak-anak. Oh ya, novel ini itu termasuk novel fiksi ilmiah. Jadi di dalamnya itu ada unsur perjalanan waktu, pertarungan antar planet, pertarungan antara tokoh baik dan tokoh jahat, terus pasukan yang punya macam-macam senjata canggih dan banyak teknologi masa depan yang saat ini itu belum ada atau belum kebayang. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya 1000 tahun lagi. Novel ini itu cukup panjang ya, tadi udah disebut halamannya ada 261 dan hampir semua bagiannya itu seru. Pengennya sih diceritain semua ya, tapi ya nggak mungkin mengingat waktu yang singkat. Jadi saya bakal cerita beberapa bagian serunya saja secara singkat. Semoga tetap bisa dinikmati sama teman-teman ya. Setting cerita ini terjadi di 2 zaman, yaitu masa sekarang sekitar tahun 2021 dan masa 1000 tahun yang akan datang, yaitu 3024. Tokohnya ada lumayan banyak, tapi bakal saya sebut tokoh utamanya dulu aja. Mereka adalah 5 orang anak remaja, yaitu Alana, Adora, Nabila, Kalma, dan Gazi. Mereka ini membentuk geng namanya Dolabella. Nanti di tengah perjalanan akan ada satu tokoh yang bergabung dengan kelompok ini bernama Wira. Nah, mereka ini hidup di tahun 2021. Geng Dolabella ini punya kenalan seorang profesor bernama Nakamura yang menciptakan tiram teleportasi. Mirip untuk mana aja punya Doraemon. Jadi geng Dolabella bisa bertualang jauh dengan tiram itu, melintasi tempat, bahkan melintasi waktu. Sedangkan dari masa depan tahun 3024, tokoh utamanya itu Profil dan Nona Aret. Mereka adalah 2 orang ilmuwan hebat masa depan yang menciptakan dan memimpin misi pencarian versi Patoa. Lalu ada tokoh spiritual yang dihormati namanya Kiai Usman, pemimpin pasukan Bumi Jenderal Asyar, dan peneliti Dr. Hayat Said. Ini lanjut ke ceritanya ya. Masalah lingkungan yang diangkat di novel ini adalah krisis air bersih. Diceritakan bahwa di masa depan, kalau misalnya tidak ada solusi dari para peneliti, maka cadangan air di bumi hanya cukup untuk 10 tahun lagi.
Ini terjadi karena udah banyak banget kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Profil dan Nona Arendt sebagai ilmuwan yang peduli pada kelangsungan hidup di bumi sudah berhasil menciptakan sebuah alat sejak 10 tahun yang lalu yang namanya turbin penjernih air, yang bisa mengubah air limbah atau air sekotor dan sebanyak apapun menjadi air bersih yang bisa digunakan buat keperluan manusia. Uniknya, turbin ini itu digerakkan oleh batu, tapi bukan batu sembarangan, bukan batu biasa, yaitu batu-batu spesial yang diciptakan oleh Nona Arendt. Diciptakan dari unsur-unsur paling murni di perairan bumi. Batu-batu ini namanya vesicatoa. Masalahnya saat ini vesicatoa hilang sehingga turbin gak bisa bekerja mencernihkan air. Ada seseorang dari planet lain yang bernama Yajuja mencuri batu-batu dari turbin itu. Dia ingin menghancurkan vesicatoa agar bumi gak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya punah dari alam semesta. Sementara di masa sekarang tahun 2021 ada kumpulan ini 5 orang anak yang menamakan geng Dolabella yang tadi. Geng Dolabella udah sering melakukan perjalanan waktu memakai film teleportasi buatan Prof. Nakamura. Termasuk saat ini mereka berteleportasi ke tahun 3024 ke masa di mana sedang terjadi masalah, yaitu hilangnya vesicatoa dari turbin penjernih air. Sebetulnya perginya mereka ke tahun 3024 itu nggak disengaja. Mereka itu awalnya hanya mau pergi ke tahun 22 tahun berikutnya untuk melihat proyeknya Prof. Nakamura. Tapi karena kesalahan Gazi yang salah pencet tombol, akhirnya mereka malah tersesat di tahun 3024. Tapi ketidaksengajaan ini malahan membawa mereka kepada sebuah misi menyelamatkan masa depan bumi. Di tahun 3024, tiram teleportasi mendarat di Pulau Bellisola. Pulau ini sebetulnya pulau yang ditinggali oleh Dolabella di tahun 2021. Tapi di masa depan suasananya itu udah jauh berbeda. Udara yang tercemar membuat salah satu dari mereka itu pingsan. Untungnya mereka diselamatkan oleh Kiai Usman dan beberapa orang dokter, lalu dibawa ke laboratoria, tempat teraman di masa depan. Di laboratoria inilah mereka bertemu dengan para ilmuwan penemu dan pembuat turbin, Profil dan Nona Arendt. Selama berada di tahun 3024, geng Dolabella diajak oleh Jenderal Asher bepergian ke dua negeri di masa depan, yaitu negeri Samaila dan negeri Chinaza, memakai kendaraan teleportasi berbentuk bola. Di perjalanan mereka diajak melintasi lautan. Awalnya bola teleportasi yang mereka tumpangi melayang di atas lautan, tapi anehnya lautan di sana warnanya abu-abu, bukan biru seperti lautan zaman sekarang. Ternyata warna abu-abu itu adalah serpihan-serpihan sampah yang menumpuk. Potongan besi, mainan rusak, botol plastik, semua jenis sampah itu berdesakan di lautan. Lalu saat bola teleportasi menyelam ke lautan, ternyata di dasar laut itu udah sepi dan gak ada kehidupan sama sekali karena semua hewan punah. Bahkan di zaman itu anak-anak Dolabella itu kaget karena ada wilayah namanya Samudra Utara, nama yang gak pernah mereka dengar sama sekali. Ternyata itu adalah kutub utara di masa sekarang. Namun karena semua es di kutub meleleh, namanya diganti menjadi Samudra Utara. Saat mereka sampai di tujuan, karena udara yang sangat panas dan beracun, anak-anak Dolabella harus memakai kostum mirip Stormtrooper. Pertama mereka tiba di Samaila. Di sini mereka itu bisa melepas kostum Stormtrooper-nya yang kalau disebut sama warga setempat itu Obdoswit. Karena kondisi di Samaila itu sudah sangat bersih, sehat, dan aman. Samaila saat itu adalah lokasi terkaya di bumi. Kalau ada yang mau tahu, zaman sekarang itu Samaila adalah negeri Somalia, negeri paling miskin di zaman ini. Ada beberapa keunikan yang digambarkan tentang Samaila. Pertama, saat anak-anak diajak makan di kafe, karyawan dan pelayannya itu bukan manusia, melainkan humanoid. Humanoid itu adalah robot yang melakukan pekerjaan rutin yang gak perlu kreativitas atau pemikiran mendalam. Lalu makanan yang mereka pesan itu ada kue, jus, sup iga, itu ternyata bukan makanan beneran. Nona Arendt menjelaskan bahwa semua
spirulina. Hanya saja dibentuk dan diberi rasa seperti makanan asli. Ini terjadi karena semua binatang ternak dan tanaman sudah punah di masa itu. Jadi mereka hanya bisa membudidayakan spirulina di akuarium. Yang paling unik menurut saya adalah ayat bayarnya. Mata uangnya adalah water dollar. Water artinya air, jadi air sangat itu menjadi benda yang sangat berharga. Gazi yang saat itu memasak sup iga tagihannya itu paling besar karena kalau masak sop kan airnya banyak ya. Nah, karena 300 tahun sebelum 3024 ada penemuan mata air di sana. Samaila menjadi negeri terkaya di bumi. Samaila itu kaya karena air, bukan karena emas atau minyak. Bahkan di Samaila itu tusuk gigi dari emas. Setelah dari Samaila, anak-anak Dolabella diajak ke Cinaza. Kondisi Cinaza itu sangat bertolak belakang sama Samaila, sangat berbeda dengan Samaila. Di Cinaza mereka itu nggak punya air bersih sama sekali. Bangunan dan gedung-gedung itu nggak rapi, nggak ada humanoid karena penduduknya itu banyak dan banyak juga yang butuh pekerjaan. Di Cinaza mereka juga harus memakai outdoor suite karena udara sudah sangat tercemar. Ada sungai besar yang dialiri bukan oleh air, tapi oleh serpihan hitam yang mengalir lambat saking kentalnya. Kalau nggak pakai kostum udah dipastikan mual atau pingsan di baunya, dan itu adalah sungai Mekong. Keunggulan Cinaza adalah adanya tempat penelitian obat herbal dan makanan. Di Cinaza obat dan makanan lebih penting dari emas dan berlian. Tapi jenis-jenis tanaman dan makanan yang ada di Cinaza juga terbatas karena sudah banyak yang punah. Misal buat protein mereka itu nggak pakai daging atau semacamnya. Mereka itu membudidayakan jangkrik karena tidak butuh banyak air. Mereka juga membudidayakan jamur. Hasil penelitian makanan ini dijual ke Samaila untuk ditukar dengan air bersih. Setelah mengunjungi dua negeri itu, di laboratoria, Geng Dolabella mendapatkan cerita lengkap tentang perang yang pernah terjadi di masa lalu. Saat Profil masih kecil, terjadi penyerangan oleh pemimpin planet Yejuja, namanya Zafreno, ke Cinaza. Zafreno ingin menghancurkan Cinaza karena menurutnya Cinaza dengan alamnya yang udah rusak parah sudah membebani keseimbangan alam semesta. Daripada dipulihkan, lebih baik dimusnahkan. Pikir Zafreno kayak gitu. Geng Dolabella juga mendapatkan penjelasan tentang turbin penjernih air yang bisa menyelamatkan bumi. Mereka juga menonton video bagaimana cara turbin itu bekerja, yaitu dengan digerakkan oleh 3 buah batu spesial Vesifatoa yang kini hilang dicuri oleh pengikutnya Zafreno, Lucaccio. Lucaccio ini mencuri batu-batu Vesifatoa, membobol mesin teleportasi dan membuka portal waktu. Jadi batu-batu Vesifatoa ini terlempar ke portal waktu. Untungnya Nona Aret dengan kecerdasannya bisa menyelidiki lokasi serta zaman kapan Vesifatoa berada. Karena Vesifatoa punya sifat unik, ia akan mencari tempat paling murni di bumi sesuai dengan unsur pembentuknya. Hasil penyelidikannya, batu-batu Vesifatoa berada di zaman di mana Geng Dolabella berasal, yaitu tahun 2021. Oleh sebab ini, anak-anak Dolabella yang datang ke tempat dengan